Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perpustakaan Universitas Riau. Kembali lagi, yaps, tentunya bersama saya Olivia Fredelina, Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024 di Siniar Ruang Literasi episode kelima. Ya, di sini kita akan mengangkat tema seputar menulis luka, menyulam makna. Tirta Aldriana dan kisah di balik kata. Nah, dengan narasumber kita ini telah hadir ya di hadapan kita langsung Tirta Aldriana, penulis novel yang banyak ya menulis novel yang ada di hadapan kita ini ada novel judulnya Akasya, antologi cerpen, Disabrokan ya. Dan juga nih Tirta ini adalah Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025. Terpilih menjadi Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025, betul? Betul, Kak. Betul. Oke. Baik, Tirta mungkin kita perkenalan dulu lah ya. Tirta harus perkenalan dulu kepada seluruh audiens kita biar kenal nih dengan Duta Perpustakaan kita yang baru. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih, Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Tirta Aldriana, biasa dipanggil Tirta. Aku berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan saat ini aku baru semester 2 naik ke semester 3. Wow, masih muda ya? Iya, masih muda, Kak. Dan alhamdulillahnya tahun ini aku diamanahkan untuk mengemban jadi Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025, Kak. Oke, penerus lah ya. Iya. Semoga lancar dan Semoga, amanah ya. Iya, Kak. Baik. Sahabat perpustakaan dimanapun berada, kita di episode kelima ini dengan Tirta, kita akan menyelami dunia yang begitu dekat namun sering terabaikan. Dunia batin, luka, dan harapan yang dijahit rapi lewat kata demi kata dalam karya sastra yang tentunya yang ini Tirta yang bikin ya. Iya, Kak, betul Bagus sekali. Oke, dan sudah hadir ya dengan kita Tirta yang udah kenalan juga tadi gitu ya. Nah Tirta, kita langsung masuk aja nih. Dengan pertama aku mau nanya, Tirta, kamu kan masih sangat muda, tapi sudah menerbitkan beberapa karya tulis seperti novel-novel yang ada di depan kita ini dengan judul yang beragam begitu kan. Seperti ini Disabrokan, antologi cerpen dan juga Akasya gitu kan. Nah, bisa diceritakan kapan pertama kali kamu mulai untuk menulis ini dan apa yang memotivasi dan melatar belakangi Tirta untuk dapat menghasilkan karya-karya yang tentunya ini bermanfaat untuk orang banyak juga gitu. Oke, sebelumnya Kak, Tirta ini sudah mulai menulis itu dari SD. Itu cuman menulis sekedar dari majalah Bobo yang terpublikasikan. Dan iya Kak, benar dari majalah Bobo nih awalnya. Fun fact-nya Kak, Tirta ini suka menulis tapi nggak suka membaca dulunya. Dan iya, sekarang sudah suka membaca. Berangkat dari menulis majalah Bobo, Tirta lanjut ke SMP tuh udah mulai menulis lagi, tapi menulis antologi cerpen yang dimana Tirta itu menulisnya hanya sekedar dari ruang lingkup antar SD ataupun kota ataupun kabupaten gitu Kak. Nextnya itu Tirta lanjut ke SMA. Tirta mulai survive di mana Tirta mengoptimalisasikan dari teknologi. Tirta ngedapat saran dari teman Tirta untuk coba nih nulis dari Wattpad, juga nulis di Noveltoon katanya gitu kan Kak. Terus Tirta coba-coba dan tahun pertama itu ternyata nggak berhasil dan nggak konsisten, nggak komitmen. Itu pembacanya nggak ada dan dari situ mampu untuk ngebikin kita jadi malas ngelanjutin tulisan kita lagi nih Kak. Iya betul. Selanjutnya Tirta coba komit nih. Kayaknya kalau aku terusin tulisan aku ini bakal lanjut deh. Yang penting ya lanjut aja dulu, nggak usah pentingin banyak pembaca atau enggak. Karena Tirta juga memegang satu motivasi, itu bukan dari tulisan itu bagusnya nggak dilihat dari diksinya, tapi sempurnanya tulisan itu adalah sempurna tulisan yang selesai. Gitu. Tulisan yang selesai ya. Tadi udah sharing-sharing sama kakak kalau misalnya belum ada niat. Nah itu tuh Kak yang bikin kalau misal kita ke distract buat nggak menulis. Jadi di situ kita nggak muncul motivasi ataupun semangat kita. Dan di situ Tirta awalnya mulai satu judul nulis yang berjudul Akasya ini. Boleh aku lihat? Boleh Kak. Oke. Ya. Terus. Di sini Tirta mulai menulisnya coba-coba aja dulu. Tirta pikir tidak akan banyak pembacanya
Karena kan dari situ Tirta mikir kalau Tirta penulis pemula, pasti orang nggak tertarik untuk buat baca cerita-cerita yang Tirta publikasikan di Wattpad. Udah mulai per bab, dan ternyata alhamdulillahnya Tirta itu tembus di 500 pembaca. Wow, di mana? Di Wattpad itu tadi, Di Kak. Wattpad. Ya, itu adalah tulisan pertama Tirta yang nyampai ke ratusan pembaca. Selanjutnya Tirta biarin itu tulisannya udah selesai, naik lagi ke 1 juta pembaca, naik lagi itu ke 1,5, dan bahkan hingga saat ini itu udah 8 juta pembaca. Tirta mulai nulisnya dari tahun 2021. Yang novel Akasha. Iya, yang novel Akasha. Sampai saat ini masih Iya, ada sampai juga? saat ini udah naik ke 8,5 pembaca. Terus kan Kak, lanjut dari situ Tirta dipinang penerbit. Tapi saat dipinang penerbit itu cerita Tirta pembacanya di 4 juta pembaca. Penerbitnya ada penerbit bernama Sinemedia, itu penerbit dari Jawa, yang dimana Tirta harus nekan kontrak di sana. Cerita Tirta itu tinggal diterima bersih. Tirta cuma ngirim naskahnya saja, teman-teman, dan tidak lagi untuk ngedit ataupun publikasi ataupun ngedit covernya. Tirta cuma ngirim dari naskah pure Tirta aja ke sana dan terima bersih lah ibaratnya, Kak. Sampai di situ cerita Tirta dipublikasikan, udah jadi bukti fisiknya, Kak. Dan alhamdulillahnya tidak hanya di Riau, bahkan di nasional itu udah tersebar di kota-kota yang ada di Indonesia. Dan Tirta juga nggak nyangka bahwasanya buku Tirta ini udah nyampe ke Malaysia dan Singapura. Wah, Bukunya ISBN. keren Jadi sih. dari situ Tirta mikir kalau misalnya yang tadinya iseng ternyata juga membuahkan hasil. Tidak nyampe di situ aja, selanjutnya Tirta mulai menulis lagi karena nggak mungkin berhenti kan, Kak. Itu juga mengisi waktu luang pertamanya. Betul. Itu buku Tirta yang kedua, ada yang berjudul Lisa Broken ini. Itu di Wattpad udah nyampe ke 3 juta pembaca. Sampai sekarang. Sampai sekarang terus berjalan aja, Kak, kayak seiring ngalirnya air. Dan lanjutnya cerita Tirta yang ini lumayan rame, tapi nggak serame dari buku yang pertama. Untuk dipublikasikannya masih ada di toko buku online dan tersedia juga seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuma buku yang ini nih tidak masuk ke Gramedia, Kak, masih tersedia di toko buku online saja. Lanjut dari pengalaman situ, Tirta ternyata di SMK, Tirta kan sekolahnya di SMK 1 nih, Kak. Di situ Tirta mulai ikut kelas kepenulisan, dan ternyata dari seorang guru Tirta ini, Tirta dibawa nih untuk lanjut ke menulis-nulis cerpen. Dan di situ ada antologi cerpen itu 2, Kak. Yang pertama kali itu namanya Rindu Tak Terbayar. Yang kedua ini antologi cerpen yang berjudulnya Semesta Membawa Kerinduan. Wow. Namun buku yang satunya lagi itu masih ditaruh di perpus karena nggak ada bukti fisiknya di sini, teman-teman. Yang ada cuma antologi cerpen yang Semesta Membawa Kerinduan. Karena masih stay di perpustakaan Ya, SMK-nya ya? benar. Iya, Kak. Oke. Nah, dari situ Tirta mulai survive sampai sekarang. Nggak cuma di Wattpad aja, Tirta juga ngebuat seperti alur cerita baru kayak potongan-potongan gitu, Kak. Itu Tirta buat di Alternative Universe di Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Yang saat ini teman-teman boleh cek TikToknya, Mata Air 24 itu di 24.000 pengikutnya, dan itu ada cerita-cerita Tirta di sana. Keren ya. Karyanya banyak juga ya. Wow, keren sih Tirta. Terus gimana lagi? Sampai di situ Tirta terus untuk ngelanjutin, Kak. Dari Tirta juga nggak nyadar sebenarnya kalau misalnya ini bakat yang Tirta punya, karena Tirta juga nggak memiliki latar belakang dari sastra ataupun bahasa Indonesia gitu. Tirta juga menulis ya sekedar hobi bukan emang tuntutan gitu, enggak, Kak. Jadi Tirta juga cukup kaget, ternyata Tirta baru menemukan ternyata hobi Tirta menulis Ternyata gitu. passionnya di sini Iya, gitu ya. benar. Selain menyalurkan hobi, tapi juga ada penghasilan dari sini berarti ya? Bener. Ada ya? Iya, Kak, karena kan ada royaltinya juga ya dari penerbit-penerbit itu. Dan sampai sekarang masih berarti ya? Masih, alhamdulillah. Masya Allah. Cuma nggak fokus banget kayak di Wattpad kemarin. Ini fokusnya ke Instagram, TikTok, sama Twitter, Kak. Itu kayak lebih ke alternatif universe-nya, bukan untuk novel gitu. Oke Tirta,
kamu kan menghasilkan banyak karya tulis seperti ini, baik novel, ada juga antologi cerpen gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu itu tertarik untuk menulis? Kemudian ada nggak nih momen khusus atau tokoh inspiratif yang membuat kamu itu terinspirasi untuk terus menghasilkan karya tulisan dalam hidup kamu gitu? Oke. Tirta tertarik untuk menulis itu Tirta rasa dengan menulis merupakan ruang ekspresi ataupun berbagi apa yang kita rasa, Kak. Setuju. Enggak pun dari diri kita bisa menceritakan suatu hal untuk diri orang lain. Dan di situ Tirta juga bisa naruh imajinasi Tirta, mengekspresikan apa yang dirasa, pengalaman yang seharusnya dibagikan, dan sehingga dari situ bisa memotivasi orang-orang. Tirta juga memiliki tokoh inspiratif, itu ada Terelie, Tenderlova 10, dan juga teman Tirta sendiri itu Kak Gladys Afira. Halo Kak. Halo Kak. Kakaknya itu merupakan mahasiswa dari Universitas Riau jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dia juga memiliki buku yang ber-ISBN dan ada di Gramedia. Wow, sudah diterbitkan di Iya, sudah Gramedia? diterbitkan Kak. Itu menurut Tirta keren banget karena mereka juga memiliki diksi-diksi yang indah yang mampu memotivasi dan menginspirasi Tirta untuk terus berkembang dan memperbaiki tulisan-tulisan Tirta. Karena Tirta rasa tulisan Tirta juga belum ataupun masih jauh nih Kak dari kata sempurna. Jadi Tirta juga bisa banyak belajar dari mereka gitu. Memang di balik suksesnya kita tuh ada tokoh inspiratif kita biasanya ya, betul-betul. Oke, dari banyaknya karya yang kamu hasilkan ya, karya kamu ini yang emosional dan juga puitis setelah aku baca-baca tadi kan. Nah, menurut kamu dari mana ide-ide cerita ini biasanya datang gitu? Atau langsung datang gitu aja atau ada dilihat dari kisah nyata gitu? Oke, kalau untuk ide cerita atau alur cerita sendiri dari Tirta pribadi itu ngalir dengan sendirinya aja sih Kak. Tirta punya tips nih teman-teman. Kalau misalnya untuk menemukan ide, Tirta selain untuk mencatat di notes, itu Tirta langsung melihat kejadian yang on the spot. Misalnya, Tirta baru nih ngelihat orang yang lagi ngelakuin suatu hal atau ada orang yang berantem. Dari situ Tirta mencatat suatu kutipannya dan itu yang bakal Tirta kembangin untuk alur cerita Tirta nanti. Dan juga Tirta bisa ngelihat dari referensi-referensi yang udah Tirta baca, kayak novel-novel, kutipan-kutipannya bisa Tirta kembangin dari TikTok, dari nonton, bahkan nonton drakor itu juga bisa untuk ngecerna ataupun ngembangin dari pikiran-pikiran kita untuk ditulis di novel itu, Kak. Jadi ada kalau bisa di on the spot gitu ya, kita lihat langsung terus kita catat gitu ya. Oke. Nah Tirta, novel kamu yang judulnya Disa Broken ini ya, itu punya tema yang cukup dalam kalau aku lihat ya dalam segi emosional. Nah bisa diceritakan nggak apa kisah atau ide besar di balik penulisan novel ini? Oke, kalau novel yang judul Disa Broken ini sendiri, ini genre romance ya Kak. Di situ juga lebih banyak yang sakitnya ataupun lukanya. Itu Tirta termotivasi dari kisah para remaja. Itu yang zaman sekarang, karena menurut Tirta ya Kak, novel ini lebih banyak yang baca itu para remaja dengan rentang usia 10 bahkan sampai 20 tahun. Karena imajinasi mereka di situ lagi kuat-kuatnya juga. Tirta juga ngelihat di Wattpad itu memiliki diagram nih Kak. Di situ ada yang menentukan umur dan angka dari 14 sampai 20 tahun itu lebih besar daripada angka-angka umur yang lainnya. Jadi di situ Tirta bisa buat dan bisa berpikir, teman-teman, kalau di saat kita untuk menulis, itu pasti kita memiliki targetnya masing-masing. Kita pasti memiliki goalsnya masing-masing. Betul, Yang dimana pasti. kita untuk menulis itu pasti kita menujukan untuk entah pelajar, entah mahasiswa, ataupun ibu-ibu, ataupun yang lainnya. Karena dari situlah Tirta bisa nentuin, oh buku Tirta ini kisahnya untuk ditujuin kepada remaja deh dengan umur segini. Harus tahu audiensnya ya. Tirta juga harus tahu, oh mereka ini ngebutuhinnya cerita yang kayak gimana sih. Dan Tirta sendiri ini merupakan tipe penulis yang lebih suka menulis endingnya itu sad. Ataupun sedih. Dan juga penulis yang lebih suka genrenya yang sakit-sakit ataupun luka.
Karena dari Tirta untuk mengimajinasikan sesuatu hal yang bahagia ataupun yang lucu-lucu itu lebih susah karena menurut Tirta Hmm, Kak daripada yang untuk mengimajinasikan yang yang sedih endingnya sedih-sedihnya. gitu ya. Iya, Orang pun lebih suka membaca yang sedih-sedih gitu iya kan. bener Kak. Dan Gitu. juga dengan ending yang sedih kita Mhm. gantung di sebuah aplikasi ataupun platform itu, Mhm. nanti itu adalah target kita untuk kepada pembaca ini mau membeli novel kita, Kak. Dari situ Hmm, kuncinya. Karena yang di novel ataupun yang di platform itu pasti akan berbeda dengan yang di novel. yang karya yang Iya, ini ya. sedih nanti yang di platform, pasti nanti penerbit itu bakal meminta alur yang berbeda. Karena kalau misalnya di novel dengan yang di platform itu sama alurnya, Hmm. pasti persentase teman-teman untuk membeli buku itu akan kecil. Nah, dari situ kita Hmm. bisa mengubah taktiknya teman-teman. Alur apa yang Wow. sekiranya bisa ditambah, alur apa yang sekiranya bisa dirubah, dan juga kita bisa mengubah endingnya nanti lebih ke yang bahagia. Gitu, Kak. Oke, keren ya tipsnya, ini tips mahal nih. Biasanya di seminar-seminar disampaikan Iya. ya Tirta ya. Oke. Nah, Tirta, apakah menulis menurut Tirta itu juga menjadi suatu bentuk penyembuhan pribadi gitu atau refleksi diri? Misalnya nih seperti media untuk berdamai dengan masa lalu mungkin gitu kan, atau perasaan-perasaan tertentu atau gimana? Oke, Kak. Menulis sendiri bagi Tirta ya untuk refleksi diri, Kak. Karena dengan menulis kita pasti bisa mengekspresikan apa yang kita rasain. Mhm. Tidak pun dengan lisan, pasti orang-orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan apa yang mereka rasa. Dan Hmm. Tirta adalah orang yang mengekspresikan apa yang Tirta rasain itu dengan cara Menulis, menulis. menuangkannya Iya. dalam bentuk karya ya. Betul. Karena sebagian dari teman-teman ini pasti mereka ngeekspresiin diri mereka itu dengan menulis di diary ataupun notes HP. Nah, dari situ merupakan cikal bakal kita untuk bisa men-survive diri sih menurut Tirta, Kak. Mhm. Karena tidak usah disimpan, mending kita share ataupun berbagi kepada khalayak ramai dengan tulisan ataupun dengan diksi yang indah. Itu kita bisa melalui platform seperti Wattpad, Novel, TikTok, Hmm. ataupun Instagram. Selain kita bisa ngepuasin apa yang kita rasain, kita juga bisa mendapatkan benefit yang banyak dari situ. Entah kita dikenal oleh orang banyak, karya-karya Mhm. kita, dan juga kita bisa survive lebih jauh, dan juga kita bisa mendapatkan uang ataupun cuan dari sana, gitu. Penghasilan ya. Jadi Iya, hobinya benar Kak. tuh bukan sekedar hobi aja gitu ya. Mhm. Oke, oke. Oke, Tirta. Menurut kamu nih gitu kan, apakah setiap orang itu bisa menemukan kekuatan dalam menulis atau menghasilkan karya tulis seperti yang kamu lakukan ini? Meskipun nih mereka tuh tidak memiliki latar belakang atau Mhm. background di bidang sastra. Kayak aku misalnya anak hukum, kamu kan anak ekonomi nih gitu kan. Mhm. Nah, gimana tuh menurut Tirta sendiri? Oke, menurut Tirta pasti semua orang bisa menulis sih, Kak. Walaupun tidak memiliki latar belakang sastra ataupun anak bahasa. Hmm. Karena dari Tirta sendiri juga kan latar belakangnya bukan dari situ. Iya, iya, iya. Dan Tirta juga merasa kalau Tirta lebih klik di bisnis. Tapi Bisnis. tiba-tiba Tirta bisa linjur ke tulisan-tulisan ataupun Nah. sebagai penulis. Dan menurut Tirta menulis itu mengalir dengan sendirinya aja, Kak. Hmm. Karena kita juga seperti yang Tirta bilang tadi, kita nggak tahu bakat kita itu apa, minat kita di mana, Hmm. dan lebih baik kita survive dulu lebih dalam ke semua hal, dan mana yang paling melekat di diri kita, dan itulah yang dijalani. Dan itulah yang Tirta rasain kalau misalnya selama ini dengan Tirta menjalani Tirta mengarang cerita, Tirta Hmm. mengekspresikan tulisan Tirta, oh ternyata Tirta menemukan bakat Tirta di situ. Iya, iya, iya. Dengan tanpa latar belakang sebagai seorang sastra ataupun bahasa. Karena menurut Tirta, dengan kita menulis, kita juga bisa tuh sambil survive, sambil belajar diksi-diksinya bagaimana, tipsnya bagaimana, tulisan yang baik itu seperti apa, Hmm. dan yang harus dipublikasikan itu bagaimana dan harus tidak dipublikasikan itu yang seperti apa gitu sih Kak menurut Tirta. Jadi kita harus memilah dan memilih ya, Iya, mana benar. karya yang pantas untuk dipublikasi, mana yang tidak gitu ya. Mhm. Oke, Tirta, aku pingin nanya nih seputar tantangan atau struggle kamu dalam menulis dan menghasilkan karya. Nah, menulis konsisten itu adalah tantangan mungkin bagi beberapa orang. Nah,
apa yang menjadi tantangan tersendiri atau tantangan terbesar kamu sebagai penulis muda saat ini gitu? Oke. Untuk tantangan pasti dalam menulis ini Ada banyak ya, sekali ya banyak Kak, gitu ya. memiliki tantangan, apalagi menulis udah lumayan lama. Dan yang paling menjadi tantangan di hidup Tirta sebagai seorang penulis adalah writer's block Kak. Apa itu? Ataupun itu seperti kita kehabisan ide tulisan yang mau kita tulis. Di Hmm. situ kita udah nggak tahu lagi nih Kak, alur selanjutnya apa, bab selanjutnya kita harus menulis bagaimana, Nah, ketika episode kamu selanjutnya harus apa gitu Kak. ketika kamu mengalami writer's block nih, kamu gimana nih? Apa untuk Tipsnya ya Kak. mengatasinya Iya. gitu? Cara mengatasinya tentunya kita harus berhenti sejenak dulu Kak, karena tidak bisa dipaksakan dan ide itu juga dicarinya nggak sebentar sih menurut Tirta. Dan kita bisa ngehibur diri kita dulu ataupun mencari ide untuk melanjutkan alur dari cerita kita itu dengan entah yang seperti Tirta bilang tadi menonton drakor ataupun Hmm. menonton film, juga kita melihat ataupun men-scroll TikTok, video-video di Instagram. Dengan cuplikan-cuplikan itu kita akan mampu melihat baitan kata-kata yang akan kita kembangkan nantinya menjadi sebuah karangan Kak. Selain itu, tipsnya adalah dengan membaca. Karena Membaca. iya benar. Kita membaca dulu baru menulis gitu Iya ya. benar Kak. Karena dengan membaca kan kita banyak tuh mendapat kosakata baru. Kita juga sambil belajar, wah ternyata sinonim ini ya, antonim ini. Jadi kita Betul. bisa mengupgrade tulisan kita itu. Selanjutnya tantangan dari Tirta itu adalah konsisten Kak. Karena Tirta pribadi dan saat ini teman-teman, Tirta juga tidak konsisten dalam menulis karena juga udah kuliah kan. Iya, jadi sering Iya tertinggal benar mungkin ya Kak. ininya. Organisasi juga dijalanin, jadi susah untuk membagi waktunya. Tips dari Tirta adalah yang saat ini Tirta jalankan, tidak konsisten itu adalah hal yang wajar. Dan cara mengatasinya teman-teman bisa, itu Tirta dinamakan dengan 1 hari dengan 1 karangan. 1 hari 1 karangan. Iya. Gimana tuh konsepnya? Ini konsepnya adalah Tirta tetap menulis Kak apa yang Tirta pikirkan, apa yang Tirta bayangin di suatu platform tadi ataupun suatu notes dan buku tulisan. Tirta akan menulis kerangka besarnya saja. Dan di situ Tirta akan mengembangkannya di saat Tirta memiliki waktu luang. Setidaknya Tirta tidak meninggalkan secara penuh dari tulisan Tirta tadi. Dan meskipun nanti tidak konsisten, yang tadinya kita 1 hari harus up 1 bab ataupun 1 minggu, itu bisa kita undur menjadi 2 minggu ataupun menjadi 3 minggu. Yang penting kita tidak meninggalkan seutuhnya. Itu sih Kak menurut Tirta. Jadi writer's block dan juga konsisten itu tantangan bagi penulis muda ya Iya berarti. benar. Oke, dalam menyikapi hal tersebut tuh kamu ada tips and trick yang kayak tadi ya berarti. Oke. Baik, selain menulis, kamu kan juga aktif menjadi pembicara dalam seminar menulis gitu kan. Nah, menurut kamu apa peran komunitas menulis dalam membentuk semangat literasi gitu? Ada nggak menurut kamu perannya? Oke, sebelumnya Tirta pernah menjadi narasumber itu secara gimmick tapi Kak, itu dengan tema 7 hari seminar dengan penulis hebat gitu. Wow. Di sana Tirta membagi suatu tips bagaimana caranya kita sebagai penulis pemula menghadapi tantangan dan juga untuk menaikkan engagement di Wattpad tadi. Dan Tirta pribadi juga tidak bergabung terhadap komunitas. Oh, tidak Iya, bergabung dalam terhadap komunitas sastra komunitas, gitu Kak. ya? Iya, tidak. Pribadi berarti. Iya, pribadi. Oke. Dan bisa dikatakan ya berdiri sendiri saja, Kak. Otodidak ya? Iya, otodidak. Namun seiring berjalannya waktu setelah Tirta menjadi narasumber, Tirta bergabung kepada komunitas penulis-penulis yang ada di Indonesia. Di sana banyak penulis-penulis hebat yang menerbitkan suatu karya-karyanya yang sangat luar biasa. Di sana juga Tirta termotivasi dan menemukan inspirasi baru. Mereka saling berbagi cerita bagaimana sih caranya menghadapi tantangan ini, bagaimana caranya kita untuk menghadapi tips sebagai penulis yang konsisten. Karena di dalam komunitas itu menurut Tirta mereka berbagi keluh kesah karena tidak dapat konsisten Kak. Konsisten tuh tantangan utama berarti ya dalam benar, menulis. Kak. Karena
mereka tidak menjadikan tulisan mereka itu sebagai keutamaan di hidupnya, karena masih banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan, entah kuliah Iya, betul. ataupun organisasinya ataupun pekerjaan yang lain begitu. Nah, Tirta, di era digital ini gitu kan, bagaimana kamu dapat memanfaatkan secara maksimal media sosial gitu kan atau platform digital untuk dapat menyebarkan karya dan inspirasi seperti karya tulis kamu ini gitu. Seperti tadi kan di Wattpad kan. Nah, itu gimana atau ada yang lain? Oke, bagi Tirta, sosial media itu membawa pengaruh yang sangat besar untuk memperkenalkan ataupun meningkatkan karya kita ke khalayak ramai, Kak. Karena dengan sosial media, pasti cerita kita itu akan semakin terangkat dan mudah diketahui oleh orang-orang. Tidak pun dengan Wattpad, sosial media yang paling berpengaruh itu menurut Tirta adalah TikTok. Kenapa? Ya, karena di zaman sekarang pasti teman-teman semuanya itu menggunakan TikTok ya, Kak. Dan menurut Tirta, dengan TikTok itu pasti mudah FYP dan juga mampu menaikkan dari hook ataupun kutipan-kutipan cerita kita. Tirta sendiri di buku Akasha ini yang pertama ini itu bisa sampai 8 juta pembaca itu dikarenakan Tirta promosinya dari TikTok. Sehingga dikenal ataupun di komen teman-teman pada excited itu dari TikTok pertamanya, Kak. Dilanjut Tirta memanfaatkan Instagram. Instagram di situ melalui Reels dan juga Feeds. Kalau untuk Feeds itu Tirta membuatnya sebagai Bookstagram. Iya, Bookstagram. Bookstagram itu sama Gimana tuh kayak Bookstagram tuh? Mungkin audiens kita Oke. pengen tahu. teman-teman, jadi Bookstagram itu sama aja seperti program kakak mungkin yang bisa dikatakan Sobi ya, Kak? Ya, betul. Iya, betul. Oh, Sobat Bumi ya. Iya, bener. Dan Iya, Bookstagram iya. itu kita memfoto ataupun membranding dari novel kita itu secara estetik, teman-teman. Kayak lebih wow kesannya, Kak, lebih indah. Dan di situ kita juga akan meng-highlight kutipan yang menarik dari buku kita. Apa sih kata-kata yang menarik? Contohnya di Akasha nih. Iya, Kak. Dia dengan cara seperti ini. Coba contohin jadi Bookstagram Iya, gimana oke. sih gitu. Semisalnya kita Bookstagram ada- ini cara membrandingnya kan? di Iya, media sosial. Gimana benar, tuh benar. caranya tuh? Misalnya nih, Kak, dari halaman yang ada di 319 misalnya. Gimana? Ini kita foto dan akan di-highlight ataupun diedit, misalnya ada kata-kata ataupun motivasi yang wah, ini keren nih. Nah, dari situ kita bisa membranding teman-teman ataupun mendoktrin kayaknya aku harus baca deh buku judul yang ini. Seperti itu. Jadi kita ambil kutipan, Iya, kita foto kutipan. ya. Bener. Sama juga dengan Reels, cuman kan Reels berbentuk video ya, Kak, bukan berbentuk foto yang kayak Bookstagram tadi. Dan dari Bookstagram itu kita bisa mengkolaborasiin loh, Kak, dengan penulis-penulis lain. Tidak hanya sekedar pengikut kita saja yang bisa dijangkau, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan pengikut-pengikut dari teman-teman penulis kita yang lain. Karena itu menurut Tirta gede, Kak, pengaruhnya. Selanjutnya itu pengaruh yang terbesar juga ada di Twitter. Twitter. Iya, Gimana kalau di Twitter? Kalau di Twitter itu kita mempromosikannya seperti kutipan-kutipan chat, Kak. Itu dinamakan sebagai alternative universe. Di sana sama seperti di Bookstagram tadi, cuma hanya berbentuk seperti chat kayak di WA, itu jadi nanti dikemas apik dan diedit di situ. Jadi teman-teman bisa membacanya kata-kata yang menarik dan tidak sama ataupun pasaran dengan yang di Instagram tadi gitu. Berarti cara untuk membrandingnya bisa lewat IG dengan Bookstagram, bisa lewat Twitter dengan kutipan-kutipan panjang tadi ya. Oke. Nah, Tirta, terlepas dari semua itu, bagaimana kamu menjaga keseimbangan antara menulis untuk diri kamu sendiri gitu kan, dan menulis untuk pembaca gitu, pembaca setia karya-karya kamu? Oke. Ada kan pembedanya gitu? Oke, tentunya bakalan beda ya, Kak. Karena untuk menulis ke pembaca itu pasti kita harus ngikutin apa sih yang dimau dari pembaca kita, readers kita, cerita yang bagaimana sih. Karena dengan Tirta pribadi juga menulis di Wattpad itu kan persambung ya, Kak. Ada sambungannya, ada perbabnya. Jadi teman-teman pembaca itu pasti akan komen, oh aku mau deh nextnya
ceritanya kayak gini, aku maunya dia sama yang ini, aku maunya ini kayak gini. Request pembaca ya kalau Request kata orang. membaca. Jadi di situ kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan kebutuhan pembaca. Karena kita tidak boleh egois juga kan Kak sebagai penulis, walaupun kita maunya kayak gini tapi tidak selaras ataupun sejalan dengan pembaca, pasti pembaca juga nggak akan mau nih untuk baca kita selanjutnya. Seperti itu. Kalau untuk menulis secara kebutuhan pribadi, ya mungkin dari perbedaannya dengan untuk pembaca adalah kalau dari pribadi itu kita lebih relate Kak. Karena kita pasti menulis apa yang kita rasain, pengalaman apa yang baru kita dapat, entah itu Betul, kisah percintaan yang baru diputusin atau yang kata anak zaman sekarang itu Iya. HTS, teman level 2, teman level 3. Iya, iya. Dari Gitu. pengalaman Ya, dari pribadi bisa pengalaman juga ya. pribadi Kak. Oke. Nah, Tirta, ini sedikit nih pesan untuk penulis pemula lah mungkin yang akan kamu sampaikan anak muda ya. Kan banyak nih anak muda yang ingin menulis gitu. Seperti halnya aku juga pingin lah menghasilkan karya-karya tulis kayak Tirtanya guys gitu kan. Tapi merasa karya kita nih nggak cukup bagus gitu untuk dieksplor banyak orang. Nah, apa pesan dari kamu untuk mereka gitu? Oke, pesan Tirta untuk penulis-penulis pemula yang belum berani mempublishkan karyanya itu adalah tetap semangat Kak. Karena menurut Tirta, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang dipublikasikan. Bukan tulisan yang tidak dipublikasikan tapi mereka merasa bahwa tulisan mereka itu telah sempurna. Kan sama aja kan Kak, kalau tidak dipublishkan berarti teman-teman tidak tahu apa yang Karya kita iya, gitu ya. benar. Dan menurut Tirta tidak perlu berpikir kalau misalnya diksi kita itu masih jelek ataupun dan memikirkan bagaimana sih caranya supaya diksi kita itu bagus kayak puitis gitu, tidak perlu. Karena juga kita sebagai pemula pasti masih banyak belajarnya, harus banyak membaca juga, harus banyak menulis sehingga kita bisa menjadikan tulisan kita tuh lebih bagus dari sebelumnya. Mengevaluasi setiap Iya, karya kita ya. mengevaluasi. Penting. Dan juga pentingnya kita untuk mencari-cari tokoh inspirasi kita, Kak. Yang kayak kamu sampaikan tadi ya. Iya, karena dengan tokoh inspirasi itu berpengaruh sekali. Dia dapat memotivasi kita ingin deh seperti dia. Kita mau tulisan kita tuh dikenal lebih banyak orang seperti dia. Itu pasti memotivasi diri kita sendiri. Dan bagi teman-teman yang masih pemula, menurut Tirta tentukan dulu ide ataupun premis yang akan teman-teman buat, dan di situ buat kerangkanya dulu dan baru dipublishkan, boleh mulai dari Wattpad ataupun platform lainnya. Dan untuk menulis sebagai pemula kita jangan dulu untuk mencari banyaknya pembaca ataupun sedikitnya pembaca Kak. Dikarenakan kita adalah penulis pemula yang masih banyak harus belajar. Dari situ hal yang terpenting adalah konsisten atau komitmen yang ada di diri kita sendiri. Karena dengan konsistennya kita akan mampu menyelesaikan tulisan kita. Setelah selesai kita harus banyak branding ataupun promosikan dari cerita Publikasikan ya. kita ya. Karena di era digitalisasi ini yang apa-apa melek teknologi pasti mengandalkan platform-platform yang banyak sekali digunain Gen Z, itu seperti TikTok, Instagram, Twitter, itu sangat berpengaruh untuk membranding cerita-cerita kita. Betul. Seperti itu Kak. Baik Tirta, setelah kita diskusi panjang gini kan mengenai karya kamu, nah aku pingin tahu nih, kasihlah tolong kepada audiens, kepada penonton setia kita, sahabat perpustakaan Undri, mengenai tips and trik serta langkah-langkah dari awal kamu menulis cerpen ataupun novel ini sampai akhir publikasi dan sampai menjual novel kamu itu. Gimana? Oke. Tips yang pertama itu sebagai penulis pemula tentu kita harus menentukan kita mau cerita yang bagaimana Kak. Kita harus menentukan genre, tema, dan judul. Bisa seperti genre romance ataupun fiksi remaja atau cerita yang biasa dibaca oleh orang-orang yang udah berumur mungkin bisa dikatakan ya Kak. Dan yang kedua kita harus menentukan target kita itu siapa Kak. Sasarannya Iya, ya. sasarannya. Karena itu sangat penting. Kita nanti udah menulis untuk remaja. Ternyata kita target sasarannya itu bukan untuk remaja. Kan
untuk dipublikasikan itu kita punya hashtag Kak, kita maunya gimana. Misalnya hashtag kita adalah fiksi remaja, ternyata bukan fiksi remaja. Jadi orang yang udah membaca itu bakalan, oh ini ternyata nggak sesuai ya dengan apa yang dibutuhkan. Dari situ juga akan mampu menimbulkan persepsi jelek dari pembaca kita. Itu juga pasti bakal berpengaruh untuk diri kita kan Kak, Betul, untuk betul, betul, betul. untuk mood menulis lagi tidak konsisten, dan kita pasti bakal ke distract karena perkataan-perkataan yang mampu menyakitin hati Nanti kita. malah berhenti Iya tengah benar jalan. Kak. Yang ketiga, kita harus membuat outline atau kerangkanya. Tirta pribadi membuat outline itu di notebook. Itu Tirta tentukan dulu tokohnya siapa-siapa aja, alurnya bagaimana, Iya. nanti di bab sekian itu ceritanya bagaimana. Itu harus rinci Kak, dari segi nama, umur, entah SMA-nya, entah tempatnya. Pokoknya harus sekompleks mungkin kita membuat outline-nya. Selanjutnya itu kita boleh mempublikasikannya, dan tips dari Tirta jika teman-teman bingung untuk menentukan judul ataupun bab selanjutnya, itu teman-teman bisa nulis dulu kerangka besarnya itu bagaimana, lalu baru mengembangkannya. Selanjutnya, teman-teman jika sudah mempubliskan cerita tadi yang sudah dibuat sekompleks mungkin, itu teman-teman bisa melakukan promosi dengan memanfaatkan media digital. Itu dari TikTok tadi, Instagram dengan Iya, Bookstagram, Instagram. Reels, dan juga Twitter. Hmm. Tidak pun teman-teman mau menulis dalam keadaan yang full naskah ataupun narasi, teman-teman juga bisa menulis dengan sebutan zaman sekarang itu alternative universe Kak. Itu tidak full narasi, melainkan itu hanya percakapan-percakapan singkat yang sama kayak chat. Dan menurut Tirta itu sama saja sih Kak, karena kan sama-sama dibaca, dan sama-sama teman-teman mungkin bisa dikaitkan dengan literasi Iya, digital iya, kita iya, saat iya. Betul, betul, ini betul, gitu betul. Kak. Berarti itu salah satu cara untuk memanfaatkan literasi Iya. digital gitu ya. Oke. Hmm, dari tadi kita bahas tentang konsisten gitu kan, tantangannya konsisten nih. Gitu. Jadi menurut Tirta itu bagaimana cara terbaik untuk mulai menulis dan tetap konsisten gitu? Cara baik untuk menulis tentunya sebagai menulis pemula, dari hal-hal kecil aja sih dulu Kak. Dengan keberanian itu menurut Tirta sebagai penulis adalah hal yang terpenting. Karena jika kita tidak berani untuk mempublikasikan diri kita nggak akan tahu dan kita nggak akan maju tulisan kita jelek ataupun bagus. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain yang bisa menilai diri kita sendiri kan Kak. Ya. Bagus ataupun tidak, jelek ataupun tidak, itu menurut Tirta kita bisa mendapatkannya dari orang lain. Dan dari perkataan mereka ataupun motivasi-motivasi tersebut, kita pasti akan bisa nih kesalahan kita di mana, apa yang harus kita perbaiki ataupun kita evaluasi. Evaluasi, Dari situ kita pasti bisa berkembang jauh lebih baik dengan tulisan ataupun diksi kita yang indah. Karena untuk menjadikan tulisan kita ke diksi yang indah itu pasti menjalani proses yang panjang. Karena Tirta pribadi juga merasa seperti itu Kak. Dan saat ini masih perlu banyak belajar, perlu banyak membaca. Dengan membaca kita akan menemukan kosakata-kosakata baru. Dari situlah kita mampu menyempurnakan tulisan kita gitu. Jadi sebagai penulis kita tuh harus siap menerima kritik, saran dan Benar. evaluasi ya, Iya. komentar-komentar daripada readers gitu Iya. kan. Jangan sampai kita hiraukan karena itu satu Benar, bahan Kak. untuk evaluasi juga ya. Kita dengarkan pun jangan kita jadikan beban untuk diri kita sendiri, karena nanti kita sudah menemukan komentar yang jahat ataupun hate comment lah ya Kak, Terus bikin dikatain kita ke itu. distract Iya gitu benar, itu bikin kita down, tidak mau nulis lagi, tidak mau melanjutkan cerita-cerita kita. Padahal itu hanya membuat kita mempengaruhi. Iya benar. Tergantung kitanya aja ya. Iya Kak. Intinya fokus ke yang dalam kendali kita kan. Terakhir nih, apa makna menulis bagi Tirta, dan silakan sampaikan kesan dan pesan kepada sahabat perpustakaan mengenai karya-karya Tirta gitu kan. Terus pesannya apa gitu kepada sobat perpustakaan kita, mana tahu ada yang pengen menulis juga seperti Tirta begitu.
Oke Kak, menulis bagi diri Tirta adalah sama seperti yang Tirta katakan tadi, itu sarana untuk mengekspresikan Diri. diri Tirta pribadi. Mhm. Dikarenakan banyak teman-teman ataupun orang-orang di luar sana yang tidak mampu mengekspresikan diri mereka itu dengan lisan, melainkan dengan tulisan. Nah, dari situ dengan tulisan tidak pun bagi orang-orang itu memiliki manfaat, tapi setidaknya kita bisa menyalurkan apa yang kita rasakan. Hmm. Dan pesannya buat teman-teman sekalian, tetaplah berani untuk memulai dan juga menulis apa yang teman-teman rasakan. Tidak pun dari pengalaman pribadi, kita bisa melihat dari Pengalaman sekitar, orang lain. ya, ataupun pengalaman orang lain. Dikarenakan Tirta pribadi kan sebagai penulis yang fiksi ya Kak, itu bisa dibilang dari imajinasi-imajinasi yang tidak nyata. Nah, dari situ teman-teman bisa nih untuk meluangkan apa aja imajinasi yang teman-teman punya. Dan harapannya semoga lebih banyak penerus untuk menjadi penulis dan dengan diksi-diksi teman-teman yang indah, karena saat ini kita menemukan banyak generasi muda yang tidak mau untuk membaca, apalagi untuk menulis. Menulis, Karena membaca lebih aja gak ribet mau ya Kak. gitu kan, apalagi menulis Iya, gitu kan. dengan itu kita juga mampu sebagai generasi muda nantinya akan meningkatkan angka literasi. Mungkin teman-teman juga maunya membaca fiksi, sementara non fiksi nggak mau. Tapi menurut Tirta dengan membaca fiksi kita nanti akan bisa transisi ke non fiksi karena Tirta pribadi juga merasakan hal itu Kak. Dengan membaca buku yang tadinya fiksi, lama-kelamaan Tirta bakal tertarik untuk membaca buku yang non-fiksi. Karena terbiasa untuk membaca ataupun memegang buku yang fisik daripada buku yang digital. Dan Tirta juga berharap kepada teman-teman agar lebih memanfaatkan sosial medianya dalam kegiatan hal yang bermanfaat. Itu seperti Instagram, TikTok, ataupun Wattpad tadi, entah di Noveltoon. Karena tidak pun dikenal oleh orang lain, di sana juga kita bisa menghasilkan cuan Kak. Dari Betul, kita betul. bisa mendapatkan penghasilan yang mampu membantu diri kita sendiri. Tirta pribadi juga alhamdulillah dengan memanfaatkan teknologi dengan ranah yang positif, mampu membantu kegiatan Tirta yang tidak lagi mengandalkan uang orang tua. Nah, mungkin teman-teman bisa nih untuk lebih jauh memanfaatkan teknologinya. Oke, membahas mengenai literasi digital dan juga karya-karya ini, Tirta kan juga terpilih nih menjadi Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025 bersama partnernya siapa namanya? Surya Dharma Kak dari Dari FKIP. FKIP. Oke. Iya. Jadi gimana nih sedikit aja ya Oke. kesan pesan terus harapan kedepannya menjadi duta perpus gitu kan. Aku lihat kan Tirta tidak hanya itu saja prestasinya tapi juga ada jadi apa Mapres Kak. Mapres ya, Iya. Mapres di FEB ya. Mapres berapa tuh? Di jurusan mahasiswa berprestasi 1 di manajemen, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa berprestasi 1 juga, dan di Universitas Riau Tirta mendapat mahasiswa berprestasi junior yang 3. Wow, Ya, itu tahun ini. Iya, tahun ini Kak. Oke, terus juga pernah ikut PPKR ya, Putra Iya, Putri Kampus Putri Riau. Kampus. Dan menjadi duta perpus akhirnya Iya, gitu ya. akhirnya. Gimana nih perjalanan singkatnya bisa menjadi duta perpus sedikit aja gitu. Oke Kak. Dan harapan ke depannya sama program kerjanya udah ada belum gitu. Oke. Spill dong gitu. Tirta tentunya senang bisa mendapatkan amanah sebagai seorang duta perpustakaan 2025 karena ketika Tirta ditanya saat duta ingin kemana, Tirta juga menjawab kalau Tirta ingin ke duta perpustakaan. Dikarenakan dari diri Tirta sendiri, Tirta bisa melihat, oh ternyata sepertinya aku cocoknya di sini deh dengan latar belakang yang sudah aku punya. Dengan passionnya Tirta Iya ya Kak. gitu. Dan menurut Tirta itu perjalanan untuk menjadi seorang duta perpustakaan juga tidak mudah ya Kak. Karena Tirta juga masih harus beradaptasi dengan pilihan ataupun jabatan yang Tirta dapetin.
Dan Tirta juga berpikir kalau nantinya gimana ya di perpustakaan, apakah susah nih kerjanya, harus gimana ya. Jadi kita harus berpikir juga kan Kak, Betul, betul, baru betul. dilantik juga. Hmm. Dan menurut Tirta harapan kedepannya semoga Tirta bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai duta perpustakaan. Bersama Iya, partnernya bersama partner Surya saya Dharma. Surya Dharma Halo dari Surya FKIP. Dharma ya. Halo Surya. Nah, nanti Dan bakalan podcast bareng Surya kan iya untuk Kak, jadi host pasti. lagi ya. Dan harapan kedepannya semoga Tirta bisa menjalankan program kerja Tirta dengan baik Kak. Dan Tirta juga berharap Tirta tetap komitmen, tidak hilang-hilangan. Dan juga Tirta berharap Tirta bisa kapanpun Tirta dibutuhkan Tirta bisa on call gitu Kak, bisa siap. Harapan Harus Tirta sih kedepannya seperti itu iya gitu. seperti itu. Itu ya, berarti untuk program kerja akan launching segera mungkin Segera ya. mungkin. Oke, Tidak siap. boleh di-spill lah di sini ya Kak, Oh ya, biar nggak usah lah teman-teman di pada spill ya, biar penasaran. teman-teman penasaran gitu ya, proker duta perpus kita gitu. Baik sahabat perpustakaan, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Benar-benar membuka mata kita bahwa menulis itu bukan soal hasil semata, tapi juga tentang proses dan keberanian untuk menyuarakan isi hati kita gitu. Terima kasih banyak kepada Tirta Aldriana yang juga duta perpustakaan ya, bareng dengan Surya Dharma dari FKIP yang sudah berbagi cerita, makna dan juga inspirasinya dalam menulis dan menghasilkan karya tulis tentunya gitu kan. Nah, sahabat literasi, mari kita jadikan kata sebagai jembatan menuju kesadaran dan juga empati. Karena setiap tulisan itu pasti punya nyawa ya, dan setiap pembaca bisa menjadi penyembuhnya. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya di Ruang Literasi episode berikutnya. Saya Olivia Ferdinand, Duta Universitas Riau tahun 2024, Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya di episode berikutnya. Terima kasih Tirta Aldriana. Dadah, see you. Agak sedih tapi terharu gitu ah.